Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu seger untuk menjemput rezeki, menjemput jodoh, apapun deh semua goals-goals yang belum kalian jemput di 2020. Semoga bisa sesegera mungkin kalian dapatkan di 2021. Dan intinya kalian semua sehat selalu deh, sama orang-orang yang kalian sayangin juga. Dan selamat datang di playlist tercinta PKDRC. Dan seharusnya ini adalah episode terakhir tentang chatting-chattingan. Dan ini adalah video request terbanyak dari masyarakat Gental. Tanpa berpanjang lebar, tanpa... itulah, ya kita langsung lanjut saja ke tips yang pertama. Yang pertama adalah stop merasa lebih pede ketika chat lo dibales. Nah, ini sebenarnya yang selalu ngejebak kalian. Karena gini, kebanyakan cowok rata-rata itu pada insecure gitu ya. Pada ngerasa kayaknya gue kurang ini deh, kayaknya gue kurang itu deh. Dengan segala macam keinsecurean kalian, akhirnya kalian begitu dapat satu respon dari cewek, kalian langsung ngerasa, gue jadi laki-laki sejati. Kalian bisa jalanin hari kalian dengan seindah mungkin ketika ya kalian dibalas respon apapun deh, kalian pokoknya ngerasa jadi lebih pede. Dan menurut gue itu adalah kesalahan orang-orang di luar masyarakat Gentle maupun masyarakat Gentle yang baru-baru ya. Karena masyarakat Gentle yang sejati pasti udah tahu rasa percaya diri itu bukan datang dari luar gitu, bukan datang apalagi masalah cewek baru ngebales chat kita doang gitu ya. Rasa pede datang dari diri kita sendiri, dari apa yang kita lakukan, kita tahu bagaimana kita ngelakuinnya, dan itu akan menumbuhkan rasa pede terhadap diri kita. Dan itu yang akan membuat cewek tertarik kepada kita untuk ngebales gitu. Bukan malah sebaliknya yang ngebuat kayak, gue akan lebih pede kalau misalnya dia ngebales chat gue. Kebalik gitu. Nah, cowok-cowok insecure itu karena udah tahu rasa seneng, terus mereka jadi dapat lebih pede lagi ketika dibales chatnya sama si cewek. Jadi kepengen, jadi ketagihan gitu ya untuk ngechat sama doi 24 jam nonstop. Tuh, kalau bisa pokoknya tiap waktu, tiap menit chat-chatan terus deh. Biar mereka tuh happy gitu ya, biar mereka tuh ngerasa seneng gitu. Karena cowok insecure itu berpikir, kalau misalnya cowok insecure ngelihat cewek yang dia chatin terus ya, dia tuh ngerasa kayak, kalau misalnya gue ngelewatin waktu banyak tanpa ngehubungin si doi, pasti dia bakal ngerasa gue tuh nggak tertarik sama dia gitu. Jadi gue harus chat terus. Sebenarnya yang dia rasakan adalah si cowok insecure ini ya, yang mereka merasa seneng, mereka merasa bahagia karena dapet balesan dari si cewek, dapet respon kalau misalnya si cewek itu tertarik juga sama dia. Di kayak koin dua sisi gitu ya. Satu, dia ngerasa gue pengen si cewek ini tahu kalau gue tertarik, padahal di sisi lain dia tuh bahagia karena si cewek itu ngerespon dia terus gitu ya. Karena dia nggak punya rasa percaya diri terhadap diri sendiri sih. Jadinya begitu ada cewek tertarik sama dia, dia langsung jadi. Dan itu yang harus kalian hindari masyarakat Gentle. Jadi stop ngerasa pede kalau baru dibales chat doang sama si doi. Karena pede itu datang dari kita sendiri, bukan dari apalagi doi. Yang kedua adalah berhenti mengartikan secara berlebihan chat doi. Kira-kira dia bales gue 2 menit setelah gue chat, gue juga harus bales dia 2 menit nih. Dia cepet banget balesnya, gue harus bales cepet nih. Dia balesnya cepet, dia pakai emotikonnya banyak nih, ketawa, pakai love struck banyak nih. Wah, pakai cium banyak nih. Wah, ketawanya WK nih. Wah, ketawanya sisi nih. Itu hal yang bukan cewek doang sih, nggak semua orang ngomong sesuatu di chat kayak misalnya yang light ya, yang ringan gitu ya, bukan hal yang serius kayak misalnya momennya cuma kayak ketawa atau momennya cuma ya having fun atau ngobrol tentang apapun gitu ya. Nggak perlu diartikan berlebihan sih menurut gue ya. Cuma intinya nggak usah terlalu dipikirkan berlebih lah kalau misalnya emang nggak ada perubahan yang signifikan banget ya. Kenapa kalian harus berhenti berpikir berlebihan? Karena gue yakin yang kalian pikirkan itu nggak seperti itu buruknya gitu ya. Kalau misalkan pikir, wah nanti gue gini, nanti gue gitu, sebenarnya enggak, itu cuma pikiran kalian aja. Jadi ya udah, stop pikir berlebihan tentang arti chat doang ya. Yang ketiga adalah fokus dengan tujuan chat lo. Chat ini tujuannya adalah untuk ngedate ya, untuk ngeset tanggal kalian ngedate, nggak lebih sih sebenarnya. Chattingan ini, apalagi kalau misalnya kalian baru chat pertama ya, kalau misalnya kayak masih siklus awal gitu ya, kepentingan dalam chat kalian adalah membuild momen untuk dapetin tanggal kalian bisa dating
dating. Nah kalau misalnya udah dating sekali terus kalian jalanin aja gitu ya untuk dating yang kedua, mungkin yang keberapanya, ya chat itu sebagai wadah untuk nge-build momentum aja sih, momentum supaya dia itu tetap ngerasa penasaran, tetap ngerasa ada excitement sama lo gitu ya, untuk ketemu lo lagi, untuk ngobrol sama lo secara langsung lagi. Jadi bukan muluk-muluk di chatnya sebenarnya ya. Jadi chat ini cuma untuk ngebangun momen aja sebenarnya, ngebangun momen supaya dia jadi ingat sama lo waktu seru-serunya lo kemarin habis ketemu, atau misalnya kalian yang belum ketemu ya kalian harus ngobrol dan nentuin kapan kalian bisa ngedate gitu. Jangan kelamaan untuk ngobrol babi bu sasisu lalilu gitu ya di chat. Justru kalian ngomong nggak terlalu banyak, yang penting-penting aja, terus ya udah kalian set tanggal untuk dating. Jadi jangan lupa tujuannya adalah kalau misalnya yang pertama adalah untuk nentuin tanggal untuk ketemuan. Nah kalau misalnya udah jalanin ya udah untuk nge-build momentum supaya tetap ada rasa harmonis, ada api-api cinta di antara kalian ya. Jangan berlebih, jangan cuma mikirin pop ya. Yang keempat adalah terkadang chat itu nggak perlu yang kaku-kaku dan yang baku-baku sebenarnya, apalagi lewat sosmed ya, lewat FB, lewat DM Instagram, dibanding WhatsApp. Sebenarnya WhatsApp lebih resmi gitu, lebih resmi dibanding kayak sosmed. Karena kalau sosmed, apalagi khususnya Instagram deh, soalnya di Instagram tuh bisa lebih spontaneous aja, lebih spontan. Kayak misalnya orang yang lagi ngapain, dia bikin story, kalian bisa langsung lebih organik aja gitu respon antar kedua belah pihak gitu ya, antar lo sama antar do, itu bisa lebih spontan aja responnya. Lebih banyak bahan sih sebenarnya kalau di Instagram. Instagram tuh kalian bisa komentar tentang Instagram story, kalian bisa komentar tentang bionya dia, tentang foto profil. Menurut gue hal-hal yang seperti itu yang bisa ngebuat obrolan kalian itu lebih ringan, lebih simple, lebih seru juga, dan lah ya lebih spontan, lebih organik gitu obrolan, nggak terlalu banyak berpikir lah apa yang mau diomongin menurut gue. Jadi ya terkadang emang nggak perlu kaku, nggak perlu baku, nggak usah dipikirin terlalu ribet deh ya, seru-seruan aja lah. Yang kelima adalah Fort dan pujian ya. Ini kali ini gue nggak misahin lagi, karena fort dan pujian ini adalah salah satu rangkaian yang menurut gue bahaya banget. Fort ini adalah tema, jadi lo bisa ngebahas tentang keluarga. Let's say lahir di mana, atau kamu asli orang mana gitu, kamu berapa saudara misal gitu-gitu ya, karena nggak ada orang yang nggak punya keluarga gitu. Nah disangkutin ke pujian, kamu kayaknya orang keturunan ini nih ya, soalnya cakep banget nih, sumpah aku nggak pernah ketemu misalnya gitu ya. Nggak perlu lebay-lebay juga, cuma menurut gue ya nggak masalah sih kalau misalnya lebay-lebay untuk ngasih pujian ke orang tuh ya. Hitung-hitung ngasih bahagia orang nggak ada ruginya gitu ya. Kalau misalnya dapat yang lebih, alhamdulillah, namanya bonus. Dan ingat sekali lagi, kalau misalnya lo ngerasa kayak berlebihan, balik ke tips yang sebelumnya, nggak usah kaku-kaku, nggak usah baku-baku deh, apalagi di sosmed. Dan the last but not least adalah selalu ingat kenapa lo chat dia. Selalu ingat tujuan lo. Selalu ingat kalau misalnya lo emang mau PDKT, lo emang punya intensi untuk deketin dia sebagai orang, atau misalnya pasangan gitu ya. Sama yang kayak gue bilang tadi, kalau misalnya lo tujuannya untuk PDKT, ya momentum waktu lo chat itu harus lo build untuk nentuin tanggal lo dating. Kalau misalnya lo udah date, ya lo momentum supaya dia penasaran, supaya kalian ingat waktu kalian ketemu, supaya dia gitu deh, supaya api-api cinta kalian tetap krenyes-krenyes gitu ya. Nah itu yang akan membuat kalian lebih tahu treatment-treatment yang kalian harus kasih ke si doi gitu. Karena nggak semua cewek itu harus lo treatment ada api-api cintanya gitu ya. Kalau misalnya si Gamal bilang lu deketin semua banyak cewek, silakan, nanti yang mana yang cocok ya silakan. Cuma kalau menurut gua fokus di satu aja, karena ya hukum timbal balik sih menurut gua, hukum karma menurut gue. Kalau misalnya lo nggak mau dijadikan cadangan, ya jangan mencadangkan orang lain. Karena gue yakin sih, walaupun lo fokus dengan satu orang, kalau misalnya si satu orang itu menjadikan lo cadangan, gue yakin someday dia akan ngerasain hal itu juga sih. Jadi kalau misalnya emang lo menjadi orang yang baik, jangan setengah-setengah lah ya. Jadi fokus aja, dan ya lo harus tahu kenapanya. Karena kalau misalnya lo emang kenapanya emang nggak ada tujuan untuk PDKT, atau misalnya mau jaga hati orang, ya jangan treat mereka seperti itu gitu. Lo jadi akan mem-PHP-in orang. Jadi ya harus ingat kenapanya, lo harus tahu. Dan yang bonus tips adalah lo harus cobain. Kayaknya gue udah berapa kali bikin tentang cara chat ya, cara chatting. Dan kalau misalnya kalian emang pengen yang lebih terus, gue kayaknya nggak akan bisa ngasih ke situ, karena gue lebih prefer untuk memberikan cara mancing sih, dibandingkan gue ngasih ikan ke kalian. Kalau misalnya gue udah ngasih tahu cara mancing gue begini, terus kalian udah tahu ya, kalian tinggal adaptasiin aja cara mancingnya Bimo gini nih. Nah lo tinggal ikutin cara mancing lo sendiri dengan karakter lo sendiri yang bisa nyaman di lo dan tidak merubah diri lo menjadi
menjadi orang lain atau menjadi gua gitu ya. Menurut gua itu yang gua inginkan dari kalian nonton video Be More Gentle. Karena intinya kalian lihat Be More Gentle ya emang long term works gitu ya, perjalanan panjang dalam membentuk karakter gitu menjadi orang yang lebih baik. Dan kalau misalnya untuk masalah chatting ini, ya kalian emang harus cobain gitu, dan jangan terpaku dengan apa yang gue lakuin doang, karena semua yang gue lakuin ini emang kayak kisi-kisi doang. Kalian harus praktekin dan kalian harus nemuin jalan kalian sendiri gitu. Jangan sampai lo udah di depan dia, lo lagi ngedit terus lo udah nggak tahu mau ngomongin apa gitu, lo buka YouTube dulu, buka Be More Gentle dulu, gue nonton dulu. Jangan sampai yang kayak gitu juga gitu ya. Yang ada lo bakal dipikir aneh, weird, aneh banget nih orang pasti kayak gitu. Jangan kayak gitu deh. Dan kalau misalnya lo dikit-dikit mau ngechat dia bingung, terus lo tanya ke gue, lo tanya ke DM gue, lo tanya di YouTube gue, pada akhirnya lo akan chat tetap berduaan, lo akan dating juga tetap berduaan. Jadi semua video yang gue share ini, gue tidak menyalahkan kalian kalau misalnya plek atau plek. Yang gue inginkan adalah kalian mengadaptasi ke karakter kalian, jadi kalian bisa jadi diri kalian yang lebih keren gitu. Jangan jadi Bimo doang, jadi kalian yang lebih keren gitu. Dan kita adalah orang yang keren dengan karakter kita masing-masing. Dah, itu aja. Dah, kalian praktekin nih. Semoga kalian berhasil dapetin doi dengan cara kalian dari video ini, insya Allah ya. Ya, kabarin gue kalau misalnya berhasil. Isi kolom komentar kalian mau dapetin video apa lagi dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dipraktekin supaya kalian menjadi orang yang awesome, special, and amazing. And we just have to believe it.